Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal persiapan UTBK Kimia 2022 part yang kedua. Di sini saya akan membahas mengenai struktur atom, periodik unsur, ikatan kimia, bentuk molekul, dan hibridisasi. Nanti akan ada pembahasan 12 soal, dan bagi yang menginginkan soalnya bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama, konfigurasi ion besi 3 dan Fe3+ mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak berapa? Oke, berarti kita konfigurasikan dulu besi ketika dia belum bermuatan. Jadi 26 Fe kalau kita konfigurasikan itu akan menjadi Ar, 4S2, dan 3D6. Kemudian sebelum kita menentukan konfigurasi ionnya, kita urutkan dulu konfigurasi ini berdasarkan tingkat energinya. Jadi kalau diurutkan berdasarkan tingkat energinya, konfigurasinya menjadi Ar3D6 4S2. Setelah itu, karena di sini bermuatan 3+, nah kita akan tentukan konfigurasinya. Positif itu artinya melepas elektron, artinya kita harus melepas 3 elektron. Nah, 2 elektronnya dari kulit 4S ini dan 1 elektronnya dari 3D. Berarti nanti konfigurasi Fe3+ menjadi Ar3D5. Untuk menentukan elektron tidak berpasangan, kita akan tentukan orbitalnya. Jadi D itu memiliki 5 kamar atau 5 orbital. Nah, di sini di subkulit 3D itu elektronnya ada 5. Nah, kita gambar elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di sini 5 elektron yang ada di kulit 3D ini semuanya tidak berpasangan. Berarti jumlah elektron tidak berpasangan dalam konfigurasi ion besi 3 itu adalah 5. Nomor 1 jawabannya pilihan yang D. Nomor 2, unsur yang mempunyai diagram elektron valensi pada keadaan dasar seperti berikut adalah yang mana? Oke, elektron valensi artinya adalah elektron yang berada di kulit terluar. Di sini sudah digambarkan orbitalnya, jadi di sini ada di kulit Ns, di sini elektronnya ada 2. Dan di kulit NP di sini elektronnya ada 3. Berarti elektron valensinya harus mengikuti yang Ns2 NP3, di mana N di sini adalah kulitnya ya. Oke, kita akan konfigurasikan satu persatu dari pilihan A. 6C kalau dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P2. Nah, di sini elektron valensinya adalah 2S2, 2P2. Bukan ya, karena kita harus mencari yang Ns2, NP3. Kemudian 8O kalau dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P4. Elektron valensinya 2S2, 2P4. Ini juga bukan. Kemudian pilihan C, 15P kalau dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P3. Nah, di sini elektron valensi atau elektron di kulit terakhirnya adalah 3S2, 3P3. Di mana angka 3 di depan atau kulitnya di sini kan disimbolkan dengan N. Berarti yang mengikuti elektron valensi pada keadaan dasar Ns2NP3 adalah unsur fosfor 15P. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. Nah, kalau kita mau mencari tahu konfigurasi pilihan D dan E, pilihan D 13Al kalau dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P1. Di sini elektron valensinya adalah 3S2, 3P1. Sedangkan pilihan E 16S kalau dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Di sini elektron valensinya 3S2, 3P4. Jadi ini juga tidak mengikuti seperti yang ada di soal. Nomor 3, atom unsur X dengan massa atom relatif atau AR ya, massa atom relatif adalah 31. Massa atom relatif di sini sama dengan nomor massa. Nah, ini adalah konsep yang perlu diingat bahwa massa atom relatif itu sama dengan nomor massa.
memiliki 16 neutron. Dalam sistem periodik unsur, unsur X terletak pada golongan berapa, periode berapa. Oke, berarti kita harus mencari nomor atomnya dulu, di mana nomor atom ini rumusnya adalah nomor massa dikurangi jumlah neutron. Nomor massanya tadi adalah 31, jumlah neutronnya adalah 16. 31 dikurangi 16, hasilnya adalah 15. Nah, kita tinggal konfigurasikan suatu unsur dengan nomor atom 15 itu seperti apa. Oke, saya akan menggunakan konfigurasi Bohr yang 288 itu. Berarti 15 kalau dikonfigurasikan menjadi 285. Di sini 5 atau angka terakhirnya itu menunjukkan golongan ya. Artinya dia adalah golongan 5A. Sedangkan periode adalah jumlah angka. Di sini ada angka 1, angka kedua, angka ketiga. Nah, artinya karena di sini ada 3 angka, berarti unsur X di sini berada di periode ketiga. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah golongan 5A periode 3, yaitu pilihan yang E. Nomor 4, orbital hibrida yang digunakan oleh atom N dengan nomor atom 7 untuk berikatan pada molekul CH33N adalah yang mana? Oke, kita tentukan atom pusatnya dulu. Di sini atom pusatnya adalah N. Saya tulis dengan AP ya, karena acuan untuk menentukan hibridisasi dalam orbital hibrida itu adalah atom pusatnya. Di sini atom pusatnya adalah N. Oke, atom pusat N dengan nomor atom 7 kalau kita konfigurasikan menjadi 25. Artinya N atau nitrogen ini memiliki 5 elektron valensi. Nah, kemudian kita tinggal cek saja bagaimana jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas di atom N-nya ini. Nah, saya akan gambar N. Nah, N ini kan berikatan dengan CH3 yang jumlahnya 3. Berarti nanti di sekitar N ada CH3 jumlahnya 3. Ada ini saya gambar 1. Kemudian saya gambar lagi di atas 2. Kemudian di samping kiri 1 lagi. Nah, artinya di sini sudah ada 3 ikatan CH3. Padahal N ini memiliki 5 elektron valensi. Artinya nanti dia ada 5 elektron. Nah, dari 5 elektron itu baru 3 elektron yang digunakan untuk berikatan. 3 elektron yang digunakan untuk berikatan di CH3 ini tadi, artinya dia masih sisa 2 elektron. Nah, 2 elektron sisanya ini sebagai elektron bebas ya. Oke, berarti dengan kata lain, di dalam atom pusat N, di dalam molekul CH33N, ini dia memiliki 3 pasangan elektron ikatan yang di CH3-nya tadi, dan ada 1 pasang elektron bebas. Nah, berarti karena dia ada 3 PeI yang di CH3 dan 1 PeB yang saya lingkari ini, kan total PeI dan PeB-nya adalah 4. Nah, 4 di sini hibridisasinya rumusnya adalah sp3. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, senyawa kovalen terbentuk dari atom X2Y dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah yang mana? Oke, di sini kita tentukan atom pusatnya. Dalam X2Y atom pusatnya adalah Y ya. Nah, atom pusat Y ini mengikat X sejumlah 2. Artinya saya bisa langsung menentukan rumus dari VCPR-nya yaitu AX2. Artinya atom pusat Y mengikat X sejumlah 2. Kemudian selanjutnya saya akan menentukan jumlah pasangan elektron bebas, di mana jumlah pasangan elektron bebas kita akan menentukan konfigurasi atom pusatnya dulu. Konfigurasinya dari Y adalah 26. Di mana Y memiliki 6 elektron valensi. Dan rumus dari PeB adalah jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI dibagi 2. Tadi atom pusat Y jumlah elektron valensinya 6, PeI-nya ini tadi adalah 2, dibagi 2, berarti 6 kurangi 2 dibagi 2 adalah 2. Sehingga jumlah PeB-nya adalah 2 atau E2. Nah, di mana AX2E2 di sini bentuknya adalah planar bentuk V atau bengkok ya. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C.
Nomor 6, diketahui nomor atom H1C6N7O8P15 dan Cl17. Senyawa berikut yang mengikuti aturan oktet adalah kecuali yang mana? Oke, oktet ini artinya jumlahnya adalah 8 ya. Oke, kita akan menggunakan cara cepatnya dengan syarat kita harus bisa menentukan atom pusatnya ya. Nah, pilihan A di CHCl3, di sini atom pusatnya adalah C. Kemudian kita konfigurasikan, 6C kalau dikonfigurasikan ini nanti adalah 24. Artinya C memiliki 4 elektron valensi. Nah, kemudian elektron valensi dari atom pusatnya tinggal kita jumlahkan dengan jumlah atom yang diikat. Jadi di sini C ini mengikat 1H dan mengikat 3Cl kan. Berarti 4 dari elektron valensinya ditambah 1 dari atom H-nya dan ditambah 3 dari Cl-nya, totalnya adalah 8. Sehingga nanti gambar dari CHCl3 itu pasti oktet. Kemudian pilihan B, CH4, atom pusatnya adalah C, di mana C tadi kalau saya konfigurasikan menjadi 24. Di sini C memiliki 4 elektron valensi dan dia berikatan dengan atom H yang jumlahnya 4. Berarti 4 ditambah 4 totalnya juga 8. Artinya dia juga oktet. Kemudian pilihan C dalam NH3 atom pusatnya adalah N. 7N kalau dikonfigurasikan menjadi 25, artinya N memiliki 5 elektron valensi, kemudian dia mengikat H sejumlah 3, berarti 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Dia juga oktet. Kemudian pilihan D, PCl5, atom pusatnya adalah P. 15P kalau dikonfigurasikan menjadi 285, berarti P memiliki 5 elektron valensi, dia berikatan dengan Cl yang jumlahnya 5. Berarti 5 saya tambah dengan 5 hasilnya adalah 10. 10 ini jelas tidak oktet ya, dia super oktet, melebihi oktet. Sedangkan pilihan E, H2O atom pusatnya adalah O. Di sini 8O kalau dikonfigurasikan menjadi 26. Nah, artinya O memiliki 6 elektron valensi, kemudian dia berikatan dengan H yang jumlahnya 2, berarti 6 tambah 2 juga 8. Artinya di dalam H2O nanti dia juga oktet. Berarti yang tidak mengikuti aturan oktet adalah pilihan D, yaitu PCl5. Nomor 7, nomor atom suatu unsur adalah 58 dan nomor massa salah satu isotopnya adalah 140. Maka jumlah elektron, proton, dan neutron yang terdapat dalam atom tersebut adalah yang mana? Oke, berarti atom ini kalau saya tuliskan lambangnya, saya misalkan X saja, dia menjadi X dengan nomor massa 140 dan nomor atomnya 58. Kemudian kita akan mencari jumlah elektron dan jumlah proton. Ingat, jumlah proton dan jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Nah, nomor atomnya tadi adalah 58, sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah 58. Sedangkan jumlah neutron bisa kita cari dari nomor massa dikurangi nomor atom. Tadi nomor massanya adalah 140, kemudian nomor atomnya adalah 58. 140 dikurangi 58 hasilnya adalah 82. Sehingga nomor 7 atom tersebut jumlah elektronnya 58, protonnya 58, dan neutronnya 82. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 8, jika unsur A membentuk senyawa stabil ANO32, maka konfigurasi elektron unsur tersebut adalah yang mana? Oke, berarti kita ionkan dulu ANO32 ini kalau diionkan menjadi A2 plus 3 NO3 2 min. Nah, di sini kan yang ditanyakan konfigurasinya tadi adalah A. Nah, A di sini itu muatannya adalah 2 plus. Nah, konsepnya suatu unsur yang akan membentuk ion 2 plus ini adalah unsur logam yang berada di dalam golongan 2A. Berarti kita harus mencari konfigurasi dari pilihan A sampai pilihan E yang merupakan konfigurasi dari unsur golongan 2A. Oke, pilihan A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Di sini elektron valensinya adalah 3s2. Nah, jumlah elektron di kulit 3s ini adalah 2, artinya dia golongan 2A.
Kemudian pilihan B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Elektron valensinya di sini adalah 3s2, 3p2. Jumlah elektronnya di sini 2 dan 2 berarti 4, artinya dia golongan 4A. Kemudian pilihan C, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Elektron valensinya adalah 3s2, 3p4. Di sini elektronnya ada 2 dan ada 4, berarti totalnya adalah 6, berarti dia golongan 6A. Pilihan D, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Di sini elektron valensinya 3s2, 3p6. Elektronnya ada 2 dan ada 6, berarti totalnya adalah 8, artinya dia golongan 8A. Kemudian pilihan E, 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya adalah 2s2, 2p2. Elektronnya ada 2 dan 2, berarti totalnya 4, artinya dia golongan 4A. Sehingga yang golongan 2A adalah pilihan yang A. Nomor 8 jawabannya yang A ya. Nomor 9, kurva berikut adalah kurva energi pengionan dari suatu unsur golongan utama. Berdasarkan kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini cenderung membentuk ion yang bermuatan berapa. Oke, kalau ada kurva atau data dari energi ionisasi, kita tinggal cari selisih atau peningkatan terbesarnya. Oke, di sini kan ada peningkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, peningkatan terbesar adalah peningkatan ketujuh ya di sini. Artinya karena peningkatan terbesar adalah peningkatan ketujuh, nah unsur ini itu adalah unsur dalam golongan 7A. Di mana unsur golongan 7A ini termasuk ke dalam non-logam, dan agar oktet dia akan cenderung menerima satu elektron. Nah, menerima itu artinya dia bermuatan negatif. Sehingga untuk unsur yang berada di kurva ini dia akan bermuatan negatif 1. Ion yang terbentuk adalah ion 1-. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang A. 10. Perhatikan data berikut, ada 5 unsur. Pertanyaannya, unsur tersebut pada tabel mudah melepas elektron membentuk kation bermuatan +1. Artinya semua unsur yang ada di tabel itu akan membentuk unsur bermuatan +1. Pertanyaannya, unsur dengan jari-jari atom terbesar adalah yang mana? Oke, berarti karena ini jelas dikatakan di soal dia adalah sama-sama unsur yang bermuatan +1, artinya dia adalah unsur yang berada di dalam satu golongan, dan karena bermuatan +1 berarti dia adalah golongan 1A. Nah, di mana dalam satu golongan itu penulisannya semakin ke bawah dalam satu golongan itu nomor atomnya semakin besar. Artinya dia sudah urut VWXYZ. Nah, dan ditanyakan jari-jari. Jari-jari di sini termasuk ke dalam suatu sifat yang awalan hurufnya berupa konsonan. Artinya dia akan semakin besar ketika ke kiri dan ke bawah. Nah, di soal ditanyakan yang jari-jari terbesar. Di sini kan sudah urut ya, berarti dia akan semakin besar ketika semakin ke bawah. Nah, yang paling besar adalah yang Z, karena Z yang berada di paling bawah. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang E. 11. Nomor atom unsur PHRS adalah 6, 9, 11, dan 18. Pasangan unsur-unsur yang diharapkan dapat memberikan ikatan ion adalah yang mana? Oke, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari logam dan non-logam. Berarti kita tinggal konfigurasikan aja untuk menganalisis dia termasuk ke dalam logam atau non-logam. Oke, 6P kalau dikonfigurasikan menjadi 24, artinya dia golongan 4A. 4A di sini adalah suatu non-logam. Kemudian 9Hi kalau dikonfigurasikan menjadi 27, artinya dia adalah golongan 7A. 7A di sini juga termasuk ke dalam non-logam.
Kemudian 11R kalau dikonfigurasikan 281, artinya R berada di golongan 1A, 1A adalah suatu logam. Kemudian 8S kalau dikonfigurasikan menjadi 288, artinya dia golongan 8A, 8A aslinya termasuk ke dalam suatu non-logam, tapi ingat suatu unsur yang berada di dalam golongan 8A ini artinya dia sudah stabil. Artinya karena dia sudah stabil, dia sukar untuk berikatan dengan unsur lain. Berarti kita harus mencari pilihan yang ada pilihan unsur R-nya. Yang ada R-nya kalau tidak pilihan B ya pilihan D. Nah, tapi kalau pilihan D kan dia berikatan dengan S. S tadi kan stabil, berarti bukan. Sehingga yang R dan Hi, R-nya adalah logam, Hi-nya adalah non-logam ya. Oke, berarti nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang B. Terakhir nomor 12, suatu senyawa terbentuk antara satu atom P dengan nomor atom 15 dan 3 atom Br dengan nomor atom 35. Mempunyai struktur Lewis sebagai berikut. Pertanyaannya, bentuk dan kepolaran molekulnya adalah yang mana? Oke. Di sini sudah ada gambarnya, di mana atom pusat P ini mengikat 3 atom lain ya, artinya dia memiliki 3 PeI, kemudian dia memiliki satu pasangan elektron bebas. Artinya dia AX3 dari 3 ikatan atom Br-nya, kemudian 1 PeB dari yang saya lingkari ini. Oke, berarti AX3E dia termasuk dalam bentuk piramida segitiga atau piramida trigonal atau segitiga piramida. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar struktur Lewis dari PBr3 ini strukturnya dia asimetris. Berarti kalau asimetris dia termasuk ke dalam suatu senyawa yang polar. Sehingga bentuknya tadi adalah piramida segitiga dengan kepolaran yang polar. Nomor 12 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari pembahasan soal UTBK part yang kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.